والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita telah masuk awal pembahasan tentang itsbatul masyiah wal iradah. Kita telah mengambil 3 ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama apa? Indak ya Rifki. Syahidnya mana? Nah, qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Di sini penetapan apa? Penetapan masyiah dan sifat quwwah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berhubungan dengan perkataan masya Allah la quwwata illa billah. Ma di sini ma apa? Indak ya Umar. Baik. Masya Allah, ma di sini bisa diirab sebagai ma mausulah. Naam. Fi mahalli raf'in apa? Khabar li mubtada mahdhuf. Hada masya Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga jadinya hadzal ladzi sya'allah. Nah, di sana ada kemungkinan kedua dengan takdir masyaallahu kana. Baik, masyaallahu kana. Maka kalau seperti ini jadinya ma kedudukannya sebagai apa tadi? Sebagai masyaallahu kana. Baik, mana yang kedua tugas berarti? Apa? Hah? Masyartiyah. Baik. Santai. Nah, enggak jadi bayar. Baik, jadi ma ada 2 kemungkinan di sini, ma mausulah dan ma syartiyah. Nah, kalau ma syartiyah jelas, ma mausulah tadi jelas, hadzal ladzi sya'allah. Kalau ma syartiyah ya, ma sya'allah kana. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ini jelas maknanya. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. Berarti kana nah sebagai apa? Jawab syart. Mafhum? Nah, ketika kita mengucapkan masya Allah, maka nah seperti itu maknanya. Ada 2 kemungkinan dari sisi i'rab. Baik. Kemudian ayat yang kedua Pak Alif. Walau sya'allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Syahidnya mana? Yaf'alu ma yurid, penetapan apa? Sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga apa?
Sifat masyiah, walau sya'allah. Kemudian ayat yang ketiga apa Faisal? Tutup kitabnya. Baik. Di ayat yang ketiga ini, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Penetapan apa? Masih Hanafi. Sifat iradah juga. Qayyim ma yurid. Sekarang ayat yang keempat masih penetapan sifat iradah sebagai pembahasan utama. Walaupun pada ayat-ayat yang disebutkan juga ada penetapan sifat-sifat yang lain seperti ayat tadi innallaha yahkumu ma yurid, juga sifat hukum, penetapan hukum. Wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah beri hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk berislam. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam dan menerima syariat Islam, serta menerima ketetapan-ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Islam ini. Dan sebaliknya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah sesatkan dia, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, berat, seakan-akan dia naik ke langit. Ya, seperti orang yang naik ke langit, akhwanifillah, terasa berat, terengah-engah. Dan ayat ini butuh untuk kita renungi sebelum kita mempelajari apa yang disebutkan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala di sini. Bahwasanya lapangnya dada seseorang dalam menerima ajaran-ajaran Islam dan dalam melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Islam, ini merupakan pertanda bahwasanya Allah menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, seorang merasa berat dalam melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Islam, baik itu salat misalnya, seperti keadaan orang-orang munafikin. Na'am, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau berdiri untuk salat malas-malas, tidak berzikir kecuali sedikit, mau berzikir padahal sebenarnya bacaannya mudah tapi berat di hati. Juga ketika ingin mempelajari agama Allah berat. Dan berbagai macam syariat-syariat yang lain, kalau mendapati rasa berat di hati ikhwani fillah, maka banyak-banyak istighfar. Khawatir keberatan itu alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia dapat hidayah. Cepat-cepat untuk berusaha melapangkan dadanya, beristighfar dan minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sempitnya dada seorang dalam amalan-amalan kebaikan, menuntut ilmu misalnya, terasa sempit, terasa terpaksa, khawatir. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala hendak menginginkan hidayah darinya. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah taala, faman yuridillahu an yahdiyahu ay
man sya'allahu subhanahu ay yuwaffiqa wa yaj'ala qalbahu qabilan lil khair. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Maksudnya siapa saja yang Allah berkehendak untuk memberikan taufik. Berarti hidayah, dimaksud hidayah apa di sini, Muhammad? Ayyahdiyahu, hidayah apa? Nah, hidayah dimaksud jelas, hidayatut taufik, yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah terbagi menjadi berapa? Secara umum indahnya Iqbal, secara umum dari sisi pengkhususan hidayah itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidaknya terbagi jadi dua. Yang pertama hidayatut taufik wal ilham. Ini yang dimaksud dalam ayat, yaitu hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya. Sedangkan yang kedua hidayah ad-dalalah wal bayan. Hidayah berupa pemberian penjelasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan taufik kepadanya, wa yaj'ala qalbahu qadiran lil khair, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan hatinya bisa menerima kebaikan. Waman di sini, ya, man adalah apa? Ismu syaratin jazim. Isim syarat yang menjazmkan. Menjazmkan berapa fi'il? Hendak ya Zakaria, 2 fi'il. Tayyib, fi'il syarat dan jawabnya. Sekarang faman yuridillahu ayyahdiyahu. Yurid di sini majzumun ala annahu fi'il syarat. Dia dijazmkan sebagai apa? Fi'il syarat. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, untuk dia hatinya bisa menerima kebaikan, karena hidayah bersumber di hati, maka jawabannya yashrah sadrahu lil Islam, majzumun bi jawab syarat. Dia dijazmkan sebagai jawab syarat, yashrah. Wa syarhu asy-syaq, dan syarah maksudnya adalah asy-syaq, yaitu apa? Dibuka, dibelah asal maknanya. Maksudnya apa? Allah lapangkan. Allah luaskan. Wa asluhu at-tawsi'ah, dan asalnya adalah at-tawsi'ah, yaitu perluasan. Wa syarahtul amra, secara bahasa ketika seorang mengatakan syarahtul amra, maknanya bayyantuhu wa waddahtuhu, aku jelaskan dan aku gamblangkan. Menjadi apa? Jelas. Ini asal secara bahasa. Adapun makna yang diinginkan di sini yashrah sadrahu lil Islam, wal makna yuwassi'ullahu sadrahu lil haqq alladhi huwa al-Islam hatta yaqbalahu bi sadrin munsyarih. Maknanya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala luaskan dadanya untuk bisa menerima kebenaran, yang itu adalah Islam, sehingga dia bisa menerimanya dengan dada yang lapang, tidak terpaksa, tidak merasa berat, tapi dengan penuh senang hati. Sehingga yang namanya seorang dadanya lapang, ikhwanifillah, dia akan korbankan banyak hal demi bisa mendapatkannya dan demi bisa membelanya. Inilah yang
kita lihat pada sahabat radhiyallahu alaihim, tatkala hati-hati mereka telah lapang menerima Islam, ikhwanifillah, mereka korbankan apa yang mereka miliki, bahkan nyawanya pun mereka korbankan demi apa? Demi tetapnya keislaman itu di jiwa-jiwa mereka. Demikian pula para tabi'in dan tabi'in. Dan demi menjaga keislaman, demi mereka bisa berjalan di atas Islam secara benar, mereka mempelajari agama Allah. Tatkala dada mereka lapang, mereka pun korbankan banyak hal demi bisa apa? Bisa mendapatkan ilmu. Bahkan tidak sedikit yang menjual apa yang mereka miliki, besar maupun kecil. Bahkan sebagiannya menjual perkakas dapur demi bisa membeli kitab. Kenapa? Karena dadanya lapang. Yang penting bisa mendapatkan ilmu. Demikian pula dalam ibadah, salat, dadanya lapang, senang alhamdulillah, mendapatkan kesenangan ketika melakukan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan apa? Na'am qurratu 'ain. Itu perkara yang membuat mataku berbinar di dalam salat, dalam artian kesenangan hati. Hatinya senang, hatinya nyaman dalam salat. Kenapa? Karena Allah lapangkan dadanya. Maka hal ini yang banyak-banyak kita cek diri kita, ikhwanillah, dalam apa? Dalam berislam ini. Sudah betulkah dada kita lapang dalam menerima Islam atau belum? Apabila seorang mendapatkan kelapangan dalam beramal yang wajib maupun yang sunnah, ketika seorang mendapatkan kelapangan dalam mengamalkan syariat-syariat Islam, tidak merasa berat, tidak merasa tertekan, bahkan terus ingin apa? Ingin menambah dan mendakwahkan, maka ini harapan yang menggembirakan atau pertanda yang menggembirakan bahwasanya Allah berkehendak untuk dia mendapatkan hidayah. Namun sebaliknya, wa may yurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maknanya wa man syaa subhanahu an yasrifahu an qabulil haqq. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah palingkan dari menerima kebenaran. Kalau Allah kehendaki dia tidak bisa menerima kebenaran, ikhwanifillah, Allah jadikan apa? Hatinya sempit. Namanya ja'ala sadrahu dayyiqan ay la yattasi' li qabulil haqq. Hatinya itu sempit sampai tidak cukup untuk bisa menerima kebenaran, sehingga alasannya banyak. Alasannya banyak. Nah, untuk menerima kebenaran alasannya banyak. Pembelaan diri, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malas. Nah, ketika beribadah atau ketika melakukan hal-hal yang lain di dalam syariat, setelah semua alasan itu tidak bisa diterima, ujung-ujungnya mengaku malas. Nah, ini kusala afanifillah, kemalasan sifat mendasar pada orang-orang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan amalan-amalan yang lain. Makanya Nabi SAW meminta perlindungan dari apa? Dari sifat malas. Karena ini bid'atu kulli muflis. Yaitu apa? Modalnya semua orang yang bangkrut ya kemalasan. Al-kasal. Bid'ah kulli muflis. Kemalasan bekalnya, modalnya setiap orang yang bangkrut. Allah jadikan dadanya sempit menerima kebenaran. Kenapa? Karena Allah berkehendak untuk sesatkan dia. Dan sungguh kita banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sempitnya dada kita dalam melaksanakan syariat
itu berlangsung lama, misalnya seandainya ada, dan banyak-banyak minta kepada Allah kelapangan dada. Harajan ay syadidat dhiq. Makna harajan, dayiqan sudah bermakna sempit, kawan. Kemudian harajan yaitu sangat sempit. Fala yabqa fihi manfadun lil khair, sehingga tidak tersisa celah untuk kebaikan. Jadi hatinya sempit sekali, sudah tidak tersisa celah untuk kebaikan. Wa huwa ta'kidun li makna dayiqan, dan itu adalah penguat untuk makna dayiqan. Dayiqan sempit, harajat lebih-lebih lagi dikuatkan. Maksudnya kesempitannya itu sudah sangat sehingga tidak ada celah sekecil apapun untuk bisa dimasuki kebenaran. Wal a'yadu billah. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu orang yang ingin naik ke langit. Asluhu yatasa'adu. Yas'adu asalnya secara sharaf yatasa'adu. Kemudian ta dan sodnya di sini afanillah diidghamkan. Yas'adu. Ay ka'annama takallafa ma la yatiqu marratan ba'da marrah. Itu maksudnya seakan-akan dia itu membebani diri dengan perkara yang tidak dia mampu. Dengan pembebanan di atas pembebanan berikutnya sehingga semakin berat. Naik setinggi 2 meter tidak mampu, dibebani lagi untuk 4 meter untuk terus naik ke atas, tidak mampu. Semakin sempit, semakin berat. Kama yatakallafu man yuridu su'uda ila sama, seperti seorang yang membebani diri untuk bisa naik ke langit. Kalau pada zaman sekarang saja seorang memakai pesawat, ketika naik, semakin naik ke atas, tekanan semakin besar. Tekanan semakin besar. Apalagi kalau kemudian seorang dibebani untuk naik tanpa menggunakan alat, tidak ada mampu. Selain juga sesuatu yang sangat sulit naik ke gunung saja dia bisa berjalan. Kenapa terasa napasnya sempit semakin naik ke atas ketika berjalan naik? Apalagi ini sampai ke langit. Syabbahal kafira fi thiqalil imani alaihi biman yatakallafu ma la yutiqu kasu'udis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala serupakan orang kafir dari sisi beratnya dia untuk beriman seperti seorang yang membebani diri perkara yang tidak dia mampu. Seperti pembebanan diri untuk bisa naik ke langit. Ayat yang agung yang butuh banyak-banyak direnungi, yang menunjukkan bahwasanya hidayah dan dalalah ikhwanifillah kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang Allah kehendaki hidayah pasti akan mendapatkannya, dan di antara tandanya adalah lapangnya dada untuk menerima Islam. Lapangnya dada dalam menjalani Islam. Lapangnya dada dalam menjalani sunnah. Lapangnya dada dalam menuntut ilmu, dan seterusnya dari hal-hal yang dianjurkan di dalam Islam. Dan sebaliknya, kesesatan pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Dan di antara tanda seorang Allah kehendaki dia sesat, yaitu disempitkannya dada. Semakin sempit. Sempit untuk melakukan kebaikan, sempit untuk bertemu dengan saudara-saudaranya se-Islam, sempit untuk menghadiri majelis ilmu, sempit untuk melakukan amalan-amalan sunnah, berat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kapan saja seorang mendapati dirinya untuk segera kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah dan meminta
pertolongan kepadanya. Taib. Asy-syahidu min al-ayatil karimah anna fiha itsbat al-iradati lillahi subhanahu wa annaha syamilatun lil hidayati wal idlal. Bahwa pada ayat yang mulia ini terdapat penetapan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya iradah itu mencakup hidayah dan idlal. Mencakup apa? Pemberian petunjuk dan apa? Penetapan kesesatan. Ayyuridul hidayah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hambanya mendapatkan hidayah, wa yuridul idlal, dan juga Allah kehendaki yang lain sesat. Kaunan wa qadaran li hikmatin balighah, secara kauni. Allah kehendaki sebagian hambanya sesat secara kauni. Dalam artian kehendak kauniyah. Tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara tersebut. Untuk suatu hikmah yang agung. Karena sesatnya seorang hamba ikhwanillah, ini tentunya secara syar'i tidak Allah kehendaki. Tapi ketika terjadi, berarti Allah kehendaki secara kauni. Dan hal ini terjadi karena ada hikmah. Ada hikmah yang besar di balik itu, yaitu dengan diketahuinya siapa yang betul-betul jujur dan siapa yang hanya berdusta belaka, sehingga bisa terwujud amar ma'ruf nahi munkar, sehingga bisa terwujud nasihat dan seterusnya. Dari sini kita ketahui bahwasanya iradah qanifillah ada dua jenis. Iradah ada dua jenis. Kalau kita tidak menetapkan kedua jenis iradah ini, akan kebingungan dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan iradah. Maka perhatikan penjelasan setelahnya. Fal iradatul rabbaniyatu naw'an. Iradah rabbaniyah itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal iradatul kauniyatun qadariyah. Yang pertama adalah iradah kauniyah, qadariyah. Maksudnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di jagat raya ini, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa hiya muradifatun lil masyiah, dan iradah kauniyah qadariyah ini bersinonim dengan makna masyiah. Berarti kalau seorang mengatakan masyiah, maka yang dimaksud itu adalah alif iradah kauniyah qadariyah. Atau seorang mengatakan iradah kauniyah, begitu saja cukup. Wa min amthilatiha, di antara contoh iradah kauniyah ini, yaitu pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan mesti terjadi. Qauluhu ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Maka tatkala kami kehendaki untuk menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang kaya di antara mereka untuk berbuat kefasikan di tengah-tengah kaum tersebut. Aradna di sini iradah apa? Iradah kauniyah, yaitu secara kauni untuk terjadinya. Jika Allah kehendaki, ya demikian mesti terjadi. Tapi tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai terjadinya kerusakan. Paham? Ini iradah kauniyah. Nanti akan kita pelajari bedanya dengan iradah yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada suatu kaum kejelekan, maka tidak ada yang mampu untuk bisa menolaknya. Di sini iradah juga kehendak kauniyah. Wa qauluhu wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ayat yang baru saja kita lewati itu juga ada iradah kauniyah padanya. Kenapa? Karena penyesatan itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ketika terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesesatan. Tapi ketika kok ternyata ada
yang tersesat, dia tersesat dengan kehendak Allah, tapi kehendak jenis yang apa? Yang kauni. Ini yang pertama. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, iradatun diniyatun syar'iyyah. Iradah diniyah syar'iyyah. Kehendak yang apa? Yang sifatnya diniyah, selaras dengan agama dan apa? Sesuai dengan syariat. Atau lebih mudahnya dan lebih singkatnya iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang identik dengan mahabbah, yaitu dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencakup semua perkara-perkara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Makanya dinamakan iradah syar'iyyah. Qauluhu ta'ala, wa min amthilatiha qauluhu ta'ala, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala yurid, berkehendak, an yatuba 'alaikum, untuk menerima taubat kalian atau untuk memberikan taubat kepada kalian. Contoh yang lain, wa qauluhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki adanya atas kalian itu kesusahan. Yaitu Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesusahan atas kalian. Kenapa? Karena Allah menghendaki kalian itu mendapati kemudahan di dalam agama ini. Ini iradah apa? Syar'iyyah. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membersihkan kalian. Ini juga iradah syar'iyyah. Qauluhu ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan dari kalian apa? Kotoran-kotoran wahai ahlul bait. Ini juga iradah syar'iyyah. Karena terhapusnya dosa, terhapusnya kesalahan-kesalahan, itu merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Berarti butuh kita ketahui perbedaan antara dua jenis iradah ini, ya kawan. Al-farqu bainal iradatain. Perbedaan antara dua jenis iradah ini diperhatikan. Kenapa? Karena padanya tersesat dua golongan besar, alhamdulillah. Yang pertama, perhatikan perbedaannya. Al-iradatul kauniyah qad yuhibbuha Allah wa yardaha wa qad la yuhibbaha wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, itu terkadang pada perkara yang Allah kehendaki dan terkadang pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, tapi terkadang juga pada perkara yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhai. Berarti apa? Iradah kauniyah tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kenapa? Karena Allah berkehendak pada perkara yang terkadang Allah ridhai, Allah cintai, tapi terkadang juga perkara yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah cintai. Paham? Sedangkan iradah syar'iyyah dikatakan di sini, wal iradatu syar'iyyah la budda an yuhibbuha wa yardaha. Wal iradatu syar'iyyah la budda an yuhibbuha annahu la budda annahu yuhibbuha wa yardaha. Adapun iradah syar'iyyah maka mesti Allah mencintainya dan meridainya. Ini. Makanya tadi diidentikan iradah syar'iyyah dengan apa? Dengan mahabbah. Sedangkan iradah kauniyah identik dengan apa? Masyiah. Paham? Fallahu aradal ma'siyah. Perhatikan. Maka dari penjelasan ini kita bisa mengatakan Allah aradal ma'siyah, menghendaki kemaksiatan. Secara apa? Secara apa kalau dikatakan Allah menghendaki maksiat? Secara apa? Al-kasyaf. Secara kauni.
secara kauni, karena iradah kauniyah tidak ada hubungannya dengan apa? Mahabbah. Paham? Fallahu arada al-maksiyata kaunan wala yardaha syar'an, dan Allah tidak meridainya secara syar'i. Nah, Allah tidak ridha kepada kemaksiatan, Allah tidak mencintai kemaksiatan. Tapi pada beberapa kaum Allah tetapkan dia bermaksiat. Nah, Allah kehendaki dia bermaksiat secara kauni. Mungkin saudara akan bertanya, loh bagaimana Allah menghendaki sesuatu padahal Allah tidak meridai dan tidak mencintainya? Baik. Apakah di sana ada yang memaksa Allah? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada satupun yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu bagaimana Allah menghendaki suatu kemaksiatan padahal Allah tidak mencintainya secara syar'i? Nah, disinilah ikhwanifillah butuh kita memahami bahwasanya perkara maksiat tersebut memang secara zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Tapi Allah kehendaki untuk suatu hikmah yang besar di balik itu, yaitu dengan adanya maksiat maka di sana ada amar ma'ruf nahi munkar, di sana ada pembedaan antara muti' dan asi, orang yang taat dan orang yang bermaksiat, orang yang jujur dan orang yang berdusta, dan seterusnya. Nah, dari sisi hikmah itulah semuanya ketika dikembalikan kepada Allah baik. Paham? Semua ketika dikembalikan kepada Allah baik. Makanya perlu membedakan bahwasanya hal-hal yang terjadi yang tidak Allah cintai itu dikarenakan iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Dan semuanya dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, wal iradatul kauniyah maqsudatun li ghairiha ka khalqi iblis wa sa'iri syurur litahsula bisababi dzalikal mujahadatu wat taubatu wal istighfar wa ghairu dzalika minal mahabi. Yang kedua, iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk perkara lain, tidak zat perkara itu sendiri, tapi dia dimaksudkan untuk perkara lain sebagaimana barusan dijelaskan. Seperti penciptaan iblis dan semua kejelekan-kejelekan ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah secara kauni untuk apa? Untuk maksud yang lain, yaitu agar dihasilkan dengan sebab itu mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Kalau tidak ada iblis semuanya, tidak ada godaan. Wat taubah juga, ketika seorang terjatuh dalam godaan iblis dan bala tentaranya, dia bisa bertobat, juga bisa istighfar, yang itu merupakan ibadah yang agung. Dan perkara-perkara yang lain yang apa? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, berupa tunduknya hati. Karena biasanya seorang ketika terjatuh dalam kesalahan akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan terjaga untuk menundukkan dirinya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan, terkadang ketika seorang ditetapkan untuk melakukan suatu dosa, pada kondisi itu akhirnya menjadi sebab dia lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena menjadi orang yang tawadhu. Ternyata dia terjatuh dalam kesalahan. Tapi terkadang seorang kalau tidak diuji dengan sisi itu, akhirnya ujub, bangga dengan dirinya, seakan-akan ibadahnya sudah menjamin dia untuk masuk surga. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sedangkan iradah syar'iyah dikatakan di sini maqsudatun li dzatiha. Iradah syar'iyah itu diinginkan untuk zat perkara itu sendiri. Contohnya, fallahu arada ta'ah kaunan wa syar'an wa ahabbaha wa radiyaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ketaatan. Ketaatan ini masuk dalam iradah apa? Iradah syar'iyah, karena Allah mencintainya. Ketika terjadi ketaatan dari seorang yang taat, maka ini juga masuk pada iradah kauniyah.
Berarti aradat ta'ah kaunan wa syar'an. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketaatan secara kauni, berarti mesti terjadi, wa syar'an karena memang itu Allah cintai. Ya, wa ahabbaha wa radiyaha. Allah mencintainya dan ridho kepadanya. Baik. Kalau tadi iradah kauniyah dimaksudkan untuk perkara lain, yaitu hikmah di balik itu. Seperti penciptaan iblis, adanya kemaksiatan, Allah tidak menghendaki secara syar'i adanya iblis, adanya kemaksiatan. Secara syar'i itu adalah perkara yang Allah tidak kehendaki. Allah membencinya. Tapi secara kauni terjadi karena apa? Ada hikmah di balik itu. Kemudian perbedaan yang ketiga, al-iradatul kauniyah la budda min wuqu'iha wal iradatul syar'iyyah la yalzamu wuqu'uha. Iradah kauniyah mesti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyyah itu tidak mesti terjadi. Faqad taqa'u wa qad la taqa'. Wa qad la taqa'. Sehingga terkadang terjadi, terkadang pula tidak terjadi. Ini iradah apa? Syar'iyyah. Nah, kalau kita sudah memahami tiga perbedaan ini, perhatikan tanbih. Tajtami'ul iradatan al-kauniyatu wa syar'iyyatu fi haqqil mukhlisil muti'. Wa tanfaridul iradatul kauniyah fi haqqil 'asi. Tergabung dua jenis iradah ini. Ya, dua jenis iradah ini tergabung, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah, tergabung pada hak seorang yang ikhlas dan taat. Orang yang ikhlas dan taat, keikhlasan dia dan ketaatan dia ada karena apa? Karena iradah kauniyah. Juga ada padanya iradah syar'iyyah, sebab Allah mencintai ketaatan dan keikhlasan. Paham? Kemudian, wa tanfaridul iradatul kauniyah, bersendirian iradah kauniyah pada semisal apa? Orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, melakukan maksiat, itu Allah menghendakinya tidak, indah ya Maulana, menghendaki secara kauni saja. Apakah ada kehendak syar'i di situ? Tidak ada. Paham di sini? Nah, tanbihun akhar, peringatan atau catatan berikutnya, dan ini peringatan penting. Man lam yuthbitil iradatain wa yufarriq bainahuma faqad dhalla. Dan siapa saja yang tidak menetapkan kedua jenis iradah ini dan tidak membedakan antara keduanya, maka sungguh dia telah tersesat. Makanya penting memahami dua jenis iradah tadi. Sebab apa, ikhwani fillah? Dengannya ayat-ayat yang begitu banyak, juga hadis-hadis yang begitu banyak yang menetapkan iradah, bisa kita pahami dengan benar. Tidak tersesat kal Jabriyah wal Qadariyah, seperti orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Kenapa mereka? Fal Jabriyatu athbatul iradatal kauniyata faqat. Orang-orang Jabriyah, mereka hanya menetapkan iradah kauniyah saja. Tayyib. Sehingga apa? Mengatakan semua perkara ini adalah apa? Dengan kehendak Allah. Betul tidak? Betul. Tapi iradah kauniyah tok yang mereka tetapkan. Mereka tidak menetapkan iradah syar'iyyah. Sehingga apa? Ketika ada seorang yang bermaksiat, ya tidak perlu diingkari karena itu kehendak Allah. Orang kufur tidak perlu diingkari karena itu kehendak Allah. Allah yang berkehendak, jangan engkau tentang. Sehingga ketika dia mau bermaksiat, ini kan kehendak Allah. Aku minum saja. Minum khamar, diperingatkan jangan minum khamar. Loh, kamu mengingatkan orang minum khamar itu kan sudah kehendak Allah. Sesat oleh Jabriyah. Sehingga beranggapan, hidupnya manusia ini seperti apa? Debu atau seperti bulu yang ditiup angin. Kemana angin bertiup sudah. Sesuai dengan kehendak Allah, biar saja. Berarti semaunya, sesuai dengan hawa nafsu semuanya. Jadi sebab asal muasal Jabriyah tersesat kenapa? Karena hanya menetapkan iradah apa? Iradah kauniyah saja. Makanya Jabriyah, mereka dinamakan Jabriyah karena apa? Beranggapan bahwasanya manusia itu semuanya apa? Seperti robot, dipaksa. Gerakannya dipaksa dengan apa? Kehendak Allah saja. Sehingga kita seakan-akan tidak punya kehendak.
Ini menurut mereka. Jadi maksiatnya orang bermaksiat, ketaatannya orang taat, itu semuanya tidak perlu tidak perlu dipikirkan, tidak perlu digubris, tidak perlu diingkari kalau itu maksiat. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Ini menurut mereka. Sehingga di sisi orang-orang Jabriyah, orang yang taat dan orang yang bejat, semuanya semuanya sama. Kenapa? Semuanya berjalan di atas kehendak Allah. Nah, wal qadariyah athbatul iradata syar'iyyata faqat. Adapun qadariyah, mereka hanya menetapkan iradah syar'iyyah saja. Nah, sehingga ketika ada orang bermaksiat menurut mereka, itu bukan kehendak Allah. Paham? Baik. Akhirnya mereka tidak mau menetapkan takdir. Mereka bingung bagaimana Allah menghendaki agar manusia itu taat, tapi kok ada orang bermaksiat. Paham? Berarti kehendak orang ini mengalahkan kehendak Allah. Paham? Paham tak? Makanya orang-orang Qadariyah akhirnya tidak mau menetapkan takdir. Kenapa? Karena awalnya mereka hanya menetapkan iradah syar'iyah saja. Iradah syar'iyah saja, tidak menetapkan adanya iradah kauniyah. Sehingga kebingungan ketika mensikapi adanya kemaksiatan, adanya kekufuran. Sebab kemaksiatan dan kekufuran secara syar'i dikehendaki tidak? Dikehendaki tidak? Indahnya Hanafi. Dikehendaki tidak? Jangan ragu-ragu. Secara syar'i dikehendaki tidak? Tidak. Tadi sudah tidak, sekarang dikehendaki tidak, Muhammad? Kemaksiatan, kekufuran secara syar'i dikehendaki tidak? Tidak dikehendaki. Loh, kenapa terjadi? Nah, inilah orang Mu'tazilah bingung di sini. Kenapa? Karena mereka hanya menetapkan kehendak syar'i saja. Paham? Adapun Ahlus Sunnah mudah untuk menjawabnya. Karena secara syar'i memang tidak dikehendaki, tapi secara kauni Allah kehendaki. Sehingga semuanya memang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Adapun Mu'tazilah, mereka keluarkan kehendak. Allah hanya berkehendak pada perkara-perkara yang baik. Karena itu yang syar'i. Sedangkan yang buruk-buruk itu berarti tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham sampai di sini? Asal-muasal kesesatan orang-orang Qadariyah yang merupakan akidah mendasar pada orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dari sisi ini berpemahaman Qadariyah. Makanya ketika bertemu seorang Mu'tazili, Qadhi Abdul Jabbar, dengan Abu Ishaq al-Isfarayini, Qadhi Abdul Jabbar mengatakan, Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci zat yang yang tersucikan dari perbuatan-perbuatan keji. Maksudnya Maha suci Allah dari mentakdirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena menurut orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, perbuatan buruk itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Paham? Sehingga manusia menciptakan perbuatan sendiri. Makanya Abu Ishaq mengatakan, membantah dengan ungkapan juga, Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci zat yang tidak akan terjadi di bawah kekuasaannya kecuali apa yang Dia kehendaki. Maka ditanya lagi, ayuridu rabbuna an yuqsa? Apakah Rabb kita berkehendak untuk dimaksiati? Ini pertanyaannya membingungkan kalau diajukan kepada kepada awamun nas. Apakah Allah berkehendak untuk dimaksiati? Gimana jawabannya? Secara syar'i jelas Tidak berkehendak.
Tapi kalau mau dijelaskan di tengah kerumunan manusia, orang harus butuh penjelasan lama, ya tidak? Lihat jawaban alim al-khanifillah. Maka dijawab dengan pertanyaan juga membingungkan dia. Ayo sarabuna qahra. Apakah Allah itu dipaksa untuk dimaksiati? Nah, siapa yang bisa memaksa Allah untuk dimaksiati? Akhirnya bingung juga dia. Makanya Abdul Jabbar kemudian mengatakan, "Ara'aita in mana'anil huda wa qada 'alayya birada ahsana ilayya am asa'a?" Bagaimana pendapatmu ketika Allah mencegah dariku hidayah dan menetapkan atasku kehinaan? Apakah Allah telah berbuat baik kepadaku ataukah berbuat buruk? Maka dijawab juga oleh Abu Ishaq al-Isfaraini ini, "In kana mana'aka ma huwa lak faqad asa'a wa in kana mana'aka ma huwa in kana mana'aka ma huwa lak faqad asa'a wa in kana mana'aka ma huwa lahu fa yakhtassu bi rahmatihi man yasha." Apabila dia mencegah hidayah itu darimu, perkara yang memang itu milikmu, tentunya Allah telah berbuat buruk. Tapi apa? Itu milikmu atau bukan? Bukan, ya tidak. Dan apabila Allah mencegah darimu perkara yang memang itu adalah milik Allah, maka tentunya Allah akan mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja dia kehendaki. Berarti dia tidak diberi. Berarti bukan kezaliman atas Allah, juga bukan perbuatan buruk dari Allah, ya tidak. Seorang ikhwanifillah, kita saja ketika kita mau memberi fulan kemudian tidak memberi alan, kalau itu milik kita, apakah ketika kita tidak memberi si alan kita berbuat buruk pada alan? Tidak, ya tidak. Demikian pula Allah, ketika Allah hidayah adalah adalah kekuasaannya. Allah beri fulan hidayah, yang lainnya tidak diberi hidayah. Tentunya ini bukan perbuatan buruk bagi Allah. Paham? Akhirnya manusia pergi, yang hadir di situ mengatakan, wallah laisa an hadza jawab. Demi Allah, ini tidak ada jawaban lagi setelah ini. Akhirnya Mu'tazili tersebut tidak bisa meneruskan dialog tadi. Disebutkan dalam Qaulul Mufid oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala hikayat tersebut. Menunjukkan memang pemahaman terhadap dua iradah ini penting, pahami dengan baik, diingat-ingat, ya. Karena apa? Kesalahan pada perkara itu ternyata menjadikan dua golongan besar terjatuh dalam kesesatan, yaitu siapa tadi? Ini Jabriyah dan Qadariyah. Nasallallahu alaihi wa sallam.